Mengapa ada momen di mana Amerika Serikat sempat tidak membantu Israel dalam menyerang, Pak? Dalam persyaratan ini, jadi kita tahu pada tanggal 6, 7, 8 itu Donald Trump sudah bilang kita sudah dekat sekali nih sama perjanjian ini. Sudah proposal mau tanah udah dekat sekali gini. Tapi syaratnya Iran jelas, hentikan gencatan senjata di Lebanon, hentikan serangan. Dan apalagi jangan sampai nyerang Beirut. Nah itu udah harga mati tuh. Dan bilang nih pada saat Israel Utara diserang oleh Hezbollah gara-gara dia ngebom Lebanon Selatan, dibalas balasan gitu. Kemudian Donald Trump bilang, kamu jangan serang Beirut dong, ya jangan diserang pada Israel. Oh ya gini. Tetapi omongan ini kenyataan diserang. Langsung Iran udah tahu, kemarin udah tahu kan pas dia nyerang Kuwait dan ini itu dia langsung udah tahu. Oh gara-gara diserang sama radarnya dia serang Kuwait dan Bahrain. Dia udah ngangkat, kita kan balas 1,5 dan dia udah warning itu jangan diserang. Jadi ada dua front beda, front Hormuz sama front Israel. Ternyata nyerang Beirut tanggal 7 langsung pada tanggal 8 tengah malam 8 itu dijawab langsung dengan Iran dengan serangan ke Israel. Wah itu malam hari dan itu ya hampir semua ketembak dia nyerangnya ke pokoknya Israel ke bagian utara. Nyerangnya ke pasukan Israel di utara. Ya ditangkis lah katanya, tapi nggak tahu juga mungkin masuk juga atau apa karena nggak ada berita dari Israel, mungkin di blackout beritanya. Wah Israel kan panas tuh, terus dibilangin sama Donald Trump, kamu jangan serang ya gini. Tetapi pada malam itu si Netanyahu itu diserang sama Naftali Bennett, oposisi, sama Menteri Ben Gvir dan segala macam garis keras itu, maksud kita nggak serang, kita jelas-jelas dihujani sama rudal gimana, akhirnya dia putuskan nyerang. Seranglah dia, seranganlah pada malam itu, tengah malam itu nyerang ke Bandar Imam Petrochemical Complex ini. Ya, sama ada beberapa target. Nah, menyerangnya menggunakan penyerangan nih uniknya, sudah tadi nggak dibantu untuk nangkis, saat nyerang nggak dibantu dalam penyerangan. Ini untuk pertama kalinya, jadi Israel jalan sendiri. Nah dia terbang menggunakan apa? Dari Ramat Davis dan dari Nevatim itu F-35, Ramat Davis F-15 ya. Dia terbang di atas Irak sini, di sini dia isi bahan bakar di udara. Kan sebenarnya jarak pesawat terbang itu cuma 500-600 nautical mile atau sekitar 1000 pas-pasan, dia isi bahan bakar udara. Terus dia nembak sini dan sini, tidak ada yang terbang masuk wilayah Iran. Semua terbang dengan jarak 500 km sini dilepas karena rudal yang digunakan rudal jarak jauh semua. Jadi sudah air superiority itu omong kosong, udah nggak berani terbang nanti daripada cari resiko kan, sudah nggak ditolong Amerika. Nanti gini dia semua tembakan jarak jauh semua, menggunakan stand off missile semua. 500 habis itu dia balik. Dia langsung beritanya masuk Bandar Imam, air defense system masuk beritanya. Terus tahu begitu sama Iran balas lagi. Kali ini serangannya apa? Serangannya balas lagi ke Israel, tapi serangannya ini sudah lebih ringan. Serangannya ke Nevatim dan Ramat Davis, karena tahu. Itu ditangkis, hampir ditangkis semua, tapi ada yang satu yang ini. Nah, pada saat itu, Houthi di selatan ini juga menyerang. Menggunakan 2 rudal, satu rudal dia mengarahkan malah ke Tel Aviv, satu rudal ditangkis, satu rudal jatuh di perbatasan Arab Saudi, di mana sini. Dan habis itu dia juga mengirimkan 1 atau 2 drone. Drone terbang ini. Terbang pelan gitu sama Arab Saudi dibiarkan, nggak ditangkis. Akhirnya masuk ke Israel ya ditangkis sama Israel. Bahkan Arab Saudi pun membiarkan ketika meluncur ya? Ya itu. Dan yang jelas saat serangan kedua ini Amerika lagi-lagi tidak membantu menangkis. Amerika juga tidak membantu menangkis. Serangan pertama, akibat Beirut 30 dia sudah nangkis dengan 60 rudal. Ya rudal Arrow dan lebih mahal daripada Patriot, rudal Arrow dan rudal Davis Link. Kemudian pada saat serangan kedua hanya 10 ini, berarti 20, berarti dia sudah habis 80. Masing-masing harganya $4 juta. Wah itu udah mahal sekali. Padahal untuk produksi, contoh Patriot saja, Amerika dalam 3 bulan cuma produksi 172 rudal. Oh, setahun menangkis. 172 karena setahun 600. Dia buat 172 itu udah hebat juga, ada lebih, harusnya 1 bulan 50 kan. Nah itu yang terjadi. Nah setelah itu, karena diserang gini, Israel mau membalas lagi, udah ancam sama Trump, kamu jangan, akhirnya Israel tidak balas. Untuk pertama kalinya Israel serangan balasannya Iran tidak dibalas sama Amerika. Tapi pada tanggal 8 itu terjadi sesuatu. Ada pesawat Apache ditembak jatuh.
Ya, pada saat Amerika ya. Itu kan pagi hari ya, gelap-gelapan gitu kan. Pada saat pertama Trump bilang, nggak apa-apa itu cuma jatuh gitu, nggak apa-apa. Tapi siang harinya, rupanya yang saya dapat kabar, rupanya Israel itu udah kewalahan kan terima ini. Kalau diserang gini saya nggak dibantu sama Amerika, gimana? Akhirnya para garis keras Amerika dengan ini, ya sudah deh kalau gitu, biar dialihkan ke kita saja. Jangan kamu, kalau kamu yang balas-balas Amerika, kamu lama-lama kehabisan alat penangkis dan juga Iran. Kalau kamu balas lagi, nanti Iran balas lagi dengan drone yang dengan rudal yang banyak, drone banyak, kamu nggak bisa nangkis. Selesai gitu. Selesai kamu. Ya sudah dialihkan Amerika. Nah Amerika beberapa jam siangnya setelah paginya Trump bilang nggak apa-apa itu yang penting selamat orang-orang itu. Langsung berubah. Berubah. Saya harus bales gitu. Karena trigger dari Apache tadi. Ya Apache tadi pagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa jatuh biasa. Yang penting selamat. Tapi siangnya ini harus dibalas. Kenapa? Karena harus mengalihkan dari sini. Kalau dia bolak-balik balesan. Jabol, karena Amerika sudah nggak mau bantu di sini, Israel sudah teriak-teriak nih, saya gimana nih, udah tolong kamu yang ngambil alih, gimana caranya? Sudah jelas nggak mau dia nolong kan, kalau gara-gara dia kan cari gara-gara nih, Israel, Amerika nggak mau nolong nangkis, cara untuk nolongnya ya secara politik, akhirnya kamu kesini, nah, Donald Trump dapat nasihat dari anak buahnya yang memang pro Israel. Udah kalau gitu kita ambil alih itu kita ada alasan tuh apa aja. Dan juga kita kan udah mau gol biar kita kelihatan hebat. Biar kita kelihatan Iran tuh nyerah gara-gara ini. Kita pakai alasan nih. Akhirnya siangnya yang tadinya pagi nggak apa-apa siangnya saya harus bales nih. Bales lah. Malamnya diseranglah beberapa yaitu di Bandar Abbas, di Isfahan, serangan. Serangan itu oleh Iran dibales ke Bahrain, Kuwait, dan Jordania. Wow. Berkali-kali lipat ya Pak Sarki? Iya, balas dari Jordania. Terus dibalas lagi serang, balas lagi sama Iran. Terus habis itu harusnya kan giliran Amerika nyerahan. Ya, tapi kemarin kira-kira 5 jam yang lalu, Donald Trump bilang, padahal Donald Trump bilang, ini harus disetujui. Donald Trump bilangnya nggak apa aja lagi. Proposal ini lama sekali, kamu nggak nyetujui, kamu saya serang lagi loh, saya habisin loh, nanti Pulau Kark saya rebut loh. Gitu dia bilang, Pulau Kark ini loh, Pulau Kark kecil, ini saya rebut. Tetapi 5 jam yang lalu, atau 6 jam yang lalu, pagi inilah, kalau di sana kan malam kan, itu sana bilangnya gini, ya udah nih kayaknya udah mau perdamaian, ya udah. Berarti dia bilangnya ke 39 kali. Bahwa ini sudah mau perdamaian, tanda-tanda 39 kali ngomong. Berhenti serangan. Berhenti serangan negara itu. Dalam posisi Iran nembak nggak dibalas, sama Israel nembak nggak dibalas. Gitu Israel, Pak gitu. Iya gitu. Saya baru tahu, karena kemarin kan ada informasi tentang basic dari alasan serangan Amerika karena Apache itu yang diserangkan ya. Ternyata jalan ceritanya seperti itu ya Pak. Paginya nggak apa-apa, tapi karena untuk alasan Israel, kamu jangan serang sana, biar nanti saya yang balasin gitu. Israelnya diam. Nanti kalau dan Israel juga memang nggak mau diserang lagi. Karena dia tahu tadinya kan gini, pada saat beberapa bulan yang lalu, pada saat 40 hari perang 40 hari itu kan Israel itu hanya mengeluarkan 1/3, sedang Amerika 2/3 untuk membela Israel. Amerika mengeluarkan rudal 2/3 rudal yang penangkis di sini. Israel cuma 1/3, itu kan kayak tricky gitu, agak curang gitu loh. Nah kali ini mereka baru tahu, Amerika nggak nolong nih. Dia mancingnya itu nyerang Beirut biar Amerika nolong, ternyata nggak nolong. Nah, tapi ditolong sama ini dengan Trump, ya Trump mungkin ngerti atau tidak, yang jelas Trump dikasih nasihat, pokoknya itu pakai alasan, biar apa? Biar nanti kita belok nanti perundingan ini goal. Soalnya gini, kan 2 minggu yang lalu, itu kan ada proposal. Sudah sepakat nih 2 tim perunding, bagus, setuju lah bagus ini. Sampai ke Trump langsung ditambahin 2 poin yang nggak mungkin dia sama Iran. Ya macet langsung. Ada tambahan 2 poin tadi. Nah tapi sebelum serangan ini ternyata Pakistan bilang soal ini. Oh ini udah ternyata oleh Trump setuju untuk dihilangkan itu yang tambahan dia itu. Pokoknya kita pakai setuju. Tetapi kan itu kelihatan weak kan. Ya makanya dia butuh, kita harus ada serangan sehingga akhirnya persetujuan ini terjadi gara-gara Iran pada akhirnya menyetujui karena kita serang. Alasannya apa? Ya ini, saudara Pace. Tapi sebetulnya alasan dibalik itu untuk supaya Iran berhenti nyerang sini. Karena ingin berhenti menyerang Israel. Baik. Kita lihat plasma berikutnya, Pak Sarki. Nah ini dia alasannya. Ini tentang selisihnya ini juga nih, Pak Sarki. Sebenarnya apa yang terjadi Amerika Serikat dan Israel nih, Pak? Jadi gini, Amerika itu pada akhirnya kelihatannya kan dia satu jalan, tapi beda dua tujuan. Satu jalan, tapi beda tujuan. Tolnya sama untuk membuat Iran itu kalah. Oke. Tapi tujuannya berbeda.
Yang satu adalah kalah manut. Kenapa? Karena Amerika pada akhirnya lepas daripada Donald Trump seperti apa, tujuan Amerika adalah jangan sampai hegemoni atau pengaruhnya di Timur Tengah menjadi rontok sama sekali. Sedangkan Israel, dia nggak peduli soal lain, yang dia pedulikan jangan sampai Iran bom nuklir dan segala macam itu sebetulnya hanya alasan. Intinya dia tidak mau Iran dibuka sanksinya. Kenapa? Kalau dibuka sanksinya berarti Iran bisa jual minyak lagi, Iran bisa mendapatkan uangnya yang 200 miliar dolar yang ditahan, karena sanksi itu ditahan di luar, dapat masuk, dan karena uang itu masuk berarti Iran bisa hidupnya lebih baik, ekonominya membaik. Tapi yang paling ditakutkan adalah Iran bisa berhubungan negara lain secara normal, bisnisnya normal, orang luar negeri bisa invest di dalam Iran, kemudian Iran bisa mendapatkan peralatan modern yang terbaru, dan kila itu terjadi, maka Israel akan kalah bersaing dengan Iran 100% kalah. Itu yang ditakutkan. Jika jalan tolnya sama Pak, apakah artinya mereka akan selalu beriringan Pak? Karena ujungnya kan beda Pak. Ya itulah makanya pada satu titik, pada saat Amerika menginginkan ini berhenti, masalahnya berhentinya peperangan ini berhenti untuk apa? Agar ekonomi bisa membaik, inflasi bisa di stop, minyak keluar, ya. Kemudian nanti inflasi bisa dikurangi, kemudian pada akhirnya rakyat Amerika tidak lagi tertekan karena bahan bakar naik 2 kali lipat. Sama kayak kita kan sudah pada ngamuk, udah demo nih kan, gara-gara minyak naik 30% kan. Nah di sana naik udah hampir 100% di sana. Nah yang terjadi makanya dan nanti bisa berakibat pada politiknya Trump di masa depan, dan di masyarakat dunia juga mengeluh, masyarakat Timur Tengah juga mengeluh dia nggak bisa jual minyaknya gara-gara ini ya. Tapi kalau Israel kan nggak peduli soal itu. Yang penting Iran tidak dibuka sanksinya dengan cara apapun. Berarti itu yang menjadi alasan setiap gencatan senjata ada progres perkembangan, Israel selalu masuk untuk mengganggu. Betulkah demikian Pak? Jadi saya baca paradigmanya ya, stabilitas ekonomi dengan esensi negara. Jadi dia fokus pada jalur pasokan energi dunia lewat Hormuz. Oke. Kemudian metodenya smart power, menggunakan ekonomi, tekan ekonomi, blokade dan utilitas, sanksi-sanksi. Israel sendiri bagaimana? Dia adalah stabilitas ekonomi lawan eksistensi. Dia pengen eksistensi, fokus penghancuran ancaman Islam permanen, melakukan serangan langsung militer. Dan masalahnya adalah kalau dia nyerang 1.800 km ke Iran, maka dia butuh bantuan apa? Butuh bantuan pesawat untuk bahan bakar di udara. Ya. Dia butuh bom yang besar yang punya Amerika. Dia butuh senjata Amerika. Dia butuh electronic warfare Amerika. Karena Israel mata tergantung pada pasokan Joint Direct Air Munition. JDAM. Ya. Kemudian rudal Iron Dome dan tanker udara di Amerika. Jadi dan masalahnya itu adalah masing-masing punya beban politik. Beban politik. Dia harus dianggap menang dan menghentikan peperangan ini agar semua membaik. Kan itu syaratnya. Dia kalau semua membaik nggak ada masalah, bukan soal dia. Yang penting adalah Iran tidak akan membaik hidupnya. Itu adalah selamat dia. Kenapa? Karena dia adalah Iran sudah tahu dia punya masalah, yaitu dia penggulingan kabinet. Kalau dia kalah dia tidak kelihatan kuat. Kemudian dia juga ada masalah, yaitu di Lebanon. Di Lebanon dia harus menang karena dia babak belur angkatan darat Israel menghadapi pasukan Hezbollah yang menggunakan tekniknya Rusia, yaitu menggunakan drone FPV, sehingga nggak siap. Angkatan darat Israel yang hebat itu ternyata nggak siap menghadapi perang gaya Ukraina Rusia. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah Israel adalah amputasi kapasitas militer Iran, mencegah nuklir dan serangan udara presis. Jadi caranya serangan untuk akhirnya apa? Membuat Iran tuh jadi terpuruk, nggak sanksi tetap ditekan, kemudian masyarakatnya nanti berontak. Karena dia selama bertahun-tahun berhasil menggulingkan mengajak beberapa komponen masyarakat Iran untuk berontak. Tapi itu udah bubar jalan semua kan sekarang karena terbukti kalah. Tetapi pilihan dia cuma itu. Karena apa? Dia kan kena kasus korupsi juga. Yang kalau sampai operasi ini berhenti, maka kasus korupsi naik. Belum tentu dia diampuni sama Presiden Israel. Nah itu jadi ada ancaman kasus korupsi, kemudian dia kalah kalau masyarakat tidak menganggap dia pantas jadi Perdana Menteri, kemudian Lebanon menjadi masalah juga kalau dia nggak menguasai Lebanon sebagai bukti bahwa dia bisa menghentikan itu, dan Trump ini nggak bisa kamu, jadi tekanannya dari 3 sisi ditambah dengan itu jadi masalah bagi
bagi ini. Pak Sarki, kalau gencatan senjata progresnya baik, kemudian Iran akhirnya menyepakati usulan ataupun terjadi perdamaian Iran dan juga Amerika Serikat, apakah itu akan menurunkan hegemoni Amerika Serikat yang ingin punya kepentingan sendiri itu? Di dalam pertarungan pengaruh itu kan instrumen internasional ada diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Jelas di bidang diplomasi Amerika ketinggalan banyak orang yang nggak mau ngikut dia lagi, nggak manut, nggak mau ini, sudah kurang powernya lah. Bidang informasional sekarang kita lihat saja, betul propagandanya, wah ini serang-serang, tapi banyak orang akhirnya aware juga. Hebatnya Amerika, tapi seberapa hebat kok sampai setelah 100 hari kok masih Irannya masih eksis dan masih berunding, dan ini ngomongnya bolak sampai 39 ngulang, ini sudah perjanjian mau dekat dan dekat, itu sudah bisa menilai kan. Pendukung Amerika yang paling setia pun juga ngerti juga, kalau mereka masih punya cara berpikir yang benar, pasti ngerti juga Amerika kesulitan nih memang, nggak bisa mengalahkan. Tapi kalau orang-orang yang memang buta mata, buta hati, nggak mau itu, wah ini semuanya hebat, menang, Israel udah kalah, ini nggak mau ngaku kalah gitu, bukan nggak mau kalah. Memang Iran tidak kalah. Bukan dan Amerika tidak menang. Ya Pak Sarki ya. Cuman kalau sesuatu ini sangat powerful, sangat kuat, satu sangat ini kurang kuat, kemudian bertemu dan sampai satu titik di mana mereka harus berunding, artinya kan dia sama level, stalemate. Dan saat perundingan itu ternyata dia punya power, yaitu menutup Selat Hormuz, dan secara militer stalemate, sehingga setiap serangan Amerika dan Israel akan dibalas 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat, yang membuat mereka rugi sehingga terpaksa menghentikan serangan. Itu artinya siapa? Ya berarti kan nggak bisa dikalahkan. Kalau nggak bisa dikalahkan, kemudian berunding, levelnya sama, berarti dia sudah menang. Apalagi nanti pada perundingan itu, ternyata poin-poin yang disetujui, poin-poinnya Iran. Kan perundingannya menggunakan 10 poin Iran, bukan 14 poin Amerika. Dan yang jelas disetujui adalah, nanti akan dikembalikan sebagian dari uang itu, uang sanksi, kemudian dibuka untuk Iran boleh jualan minyak lagi, kemudian sanksi dilepas. Sementara Iran akan berjanji untuk tidak membuka ini, dan memang dari dulu kan Iran sudah tidak mau buat bom nuklir, jadi dia nggak perlu janji ulang, udah jelas persetujuan, perjanjian, udah buktinya. Tapi yang lain itu ditunda, yang penting sekarang perhentian permusuhan dan minyak bisa lewat. Itu kalau statement ada yang bilang, ini bicara siapa yang gugurnya lebih banyak di kepemimpinan militer atau kepemimpinan sebuah negara, bagaimana klaim itu Pak? Gugurnya kepemimpinan Khamenei, kemudian beberapa jenderal di Iran, apakah itu menjadi tolak ukur bahwa mana negara yang bisa dikatakan lebih unggul? Gini loh, orang kalah atau menang, itu adalah center of gravity, titik lemahnya. Apakah Iran menjadi lemah setelah matinya pimpinannya, matinya militernya? Nyata tidak. Tapi sekarang dia tidak blink, dia tidak menyala, dia tidak berubah posisinya, dia tetap melawan. Seperti halnya pada saat awal tidak berubah sama sekali. Masyarakat tetap, tidak ada yang berubah dari Iran. Tapi di sisi lain, Amerika, khususnya Amerika ya, apa yang terjadi setelah sekian lama itu? Apa yang dia butuhkan? Dia butuh ini perang ini berhenti. Lebih butuh daripada Iran. Kenapa? Karena dia terkena masalah. Jadi senjatanya Amerika menghancurkan membunuh segala macam itu tidak membuat perubahan apapun pada sikap Iran. Tetapi apa yang dilakukan Iran dengan dia bertahan, dia membalas menyerang balik dengan menggunakan proksinya, membuat sikap Amerika berubah. Yang tadinya minta regime change, jadi enggak. Jadi berubah. Sekarang membuka Selat Hormuz. Sekarang banyak hal yang dipenuhi. Artinya apa? Yang berubah Amerika. Berarti apa? Kita bisa nilai dari situ. Ternyata yang akhirnya menjadi terseok-seok atau kesulitan menghadapi ini. Bukan soal berapa banyak yang dibunuh, tapi berapa banyak sikapnya berubah. Yang sikapnya berubah siapa? Kan bukan Iran. Tapi Amerika ya. Yang berubah Amerika. Baik. Pak Sarki dan juga pemirsa, ada juga yang menarik Pak Sarki, ini sekarang penyelenggaraan Piala Dunia ya Pak ya. Di negara Amerika Serikat, dan uniknya Iran juga menjadi salah satu peserta di sana Pak. Kita akan bahas lebih lengkap mengenai dampak lebih global lagi. Pak Sarki tetap bersama kami pemirsa di Sindo News. Kami segera kembali.